Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hani Hasna Safitri dengan nomor induk mahasiswa 2121181. Hari ini kita akan belajar akidah akhlak, yaitu tentang kisah keteladanan sahabat Umar bin Khattab dan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Mari kita simak kisahnya dengan seksama. Umar bin Khattab berasal dari keturunan Bani Adi. Ayahnya bernama Khattab bin Nufail. Sedangkan ibunda Hantomah binti Hisham melahirkan bayi Umar 13 tahun setelah peristiwa penyerangan pasukan bergajah. Itu berarti usia Umar 13 tahun lebih muda dari Nabi Muhammad. Awalnya, Umar termasuk orang yang paling memusuhi Islam. Dengan langkah kaki yang besar dan membawa kemarahan, Umar berniat menghabisi nyawa Rasulullah. Namun berkat hidayah dari Allah, beliau dapat melihat dengan mata hati beliau bahwa Islam adalah agama yang benar. Aku bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan aku bersaksilah bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setelah masuk Islam pada tahun ke-6 kenabian, Umar juga mendatangi kaum Quraisy untuk memberitahukan tentang keislamannya. Hah? Benarkah itu? Benarkah itu, wahai Umar? Ya, aku memang telah masuk Islam dan meninggalkan sesembahan berhala kalian. demi kebenaran dan keyakinan, ia mengikuti semua peperangan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Umar bin Khattab selalu setia mendampingi Rasulullah berdakwah, mencurahkan seluruh hidupnya untuk Islam dan membela Rasulullah. Rasulullah memberikan gelar kepada Umar bin Khattab dengan Al-Faruq, yang artinya pembeda. Umar mampu membedakan antara kafir dan iman dengan menunjukkan keislamannya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menempatkan kebenaran di lisan dan hati Umar. Keberanian Umar tercermin ketika ia mengabarkan keislamannya kepada setiap tokoh Quraisy. Pada saat orang-orang sedang berkumpul di Hijr Ismail dekat Ka'bah, Umar mengabarkan keislamannya kepada mereka. Mereka spontan marah dan mengeroyok sambil memukuli Umar hingga terjadi keributan besar. Ketika Umar akan hijrah, ia membawa busur panah, kemudian pergi tawaf mengelilingi Ka'bah 7 kali. Lalu Umar dengan terang-terangan mendatangi kelompok-kelompok orang Quraisy seraya berkata, "Wahai wajah-wajah kusam, barang siapa ingin ibunya kehilangan anak, anaknya menjadi yatim, dan istrinya menjadi janda, temui aku di belakang lembah." Dan tak seorang pun berani mengikutinya. Di kalangan para sahabat dan orang-orang dekatnya, Umar dikenal sebagai sosok pemimpin yang sangat sederhana dan sangat bersahaja. Hal itu tercermin dari pernyataannya ketika ia menolak pemberian para sahabat karibnya berupa budak perempuan untuk membantu tugas-tugas rumah tangganya. Umar berkata, "Tidak pantas Amirul Mukminin memiliki seorang budak perempuan. Itu tidak halal baginya. Sesungguhnya ia adalah harta milik Allah. Tidak ada harta Allah yang halal bagi Umar selain 2 setel pakaian, setelan untuk musim dingin dan setelan untuk musim panas. Adapun makananku dan keluargaku sama dengan makanan orang Quraisy." Bahkan Umar mengharuskan para pejabatnya untuk bersikap sederhana dan bersahaja. Umar bin Khattab juga dikenal sebagai pribadi yang sangat adil dan teliti, sangat takut melakukan kezoliman sekecil apapun. Umar pernah mengatakan, "Sesungguhnya aku menempatkan diriku terhadap harta milik Allah, harta Baitul Mal, laksana posisi wali anak yatim terhadap harta anak yatim. Sejauh kemampuanku, aku akan menahan diri dari memakan harta milik Allah. Namun jika aku sangat membutuhkannya, aku akan memakannya dengan cara yang patut. Jika aku sudah mampu, aku akan bayarkan kembali apa yang aku makan itu." Tadi kami mendengar anak-anakmu menangis. Benar. Apa gerangan yang menyebabkan mereka menangis, Bu?
Mereka merengek minta makan. Lalu apakah mereka sudah mendapatkannya? Belum. Bukankah kau sudah memasak? Apakah makanan itu belum matang? Iya, dan tidak akan pernah matang. Tidak akan pernah matang. Memangnya apa yang sedang kau masak, Ibu? Lihatlah sendiri. Kenapa engkau memasak batu, Ibu? Ini kulakukan untuk menenangkan anak-anak yang mengira aku sedang memasak makanan. Dan mereka mau menunggu sampai mengantuk dan tertidur. Nah, sekarang kalian makanlah. Aisyah radhiyallahu anha adalah salah satu wanita mulia dalam Islam. Kisahnya begitu terkenal dan menjadi inspirasi banyak perempuan saat ini. Lantas, seperti apakah kisahnya? Aisyah radhiyallahu anha merupakan anak dari Abu Bakar. Aisyah lahir sekitar 4 atau 6 tahun setelah Muhammad diangkat menjadi Nabi dan Rasul Allah. Dikisahkan bahwa Aisyah merupakan wanita berparas cantik. Kulitnya begitu putih dan pipinya selalu bersemu merah. Bahkan Rasulullah memiliki panggilan sayang untuknya, yaitu Humaira, yang berarti pipi kemerahan. Aisyah merupakan anak yang cerdas. Apalagi Aisyah belajar langsung dari bimbingan Rasulullah. Inilah yang semakin menjadikannya istimewa. Aisyah bahkan dikenal sebagai wanita paling cerdas dan kritis pada masanya. Bagaimana tidak? Dia menguasai 3 ilmu sekaligus, yaitu ilmu fikih, ilmu kesehatan, dan ilmu syair. Semakin lama berada di sisi Rasulullah, maka pengetahuan Aisyah pun semakin luas. Banyak sahabat yang datang kepadanya untuk memastikan kebenaran sebuah hadis. Hal ini semakin menguatkan posisi Aisyah. Kala itu terjadi sebuah peristiwa penting. Aisyah terpisah dari rombongan Rasulullah. Ketika Safwan bin Al-Mu'attal lewat dan menawarkan bantuan, Aisyah pun menerimanya. Aisyah merasa bersyukur mendapatkan pertolongan. Namun, pandangan orang-orang padanya menjadi buruk. Seorang wanita berpergian sendiri dan ditemani oleh pria yang bukan suami atau keluarga adalah hal yang tercela. Banyak cerita berhembus tentang kedekatan Aisyah dan Safwan. Hal ini membuat Rasulullah sangat terpukul. Rasulullah terus berdoa meminta petunjuk dari Allah mengenai apa yang sebenarnya terjadi. Dan turunlah Quran Surat An-Nur ayat 11. Begitu ayat tersebut turun, Rasulullah pun menangis. Ayat itu menjawab segala tuduhan yang tidak benar terhadap Aisyah. Dan ketika Rasul ditanya, "Siapakah manusia yang paling engkau cintai?" Maka Rasulullah pun menjawab, "Aisyah." Sekian materi kita kali ini. Apabila ada salah kata dan kurang lebihnya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.